أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita tiada henti-hentinya. Hingga hari ini tepat 7 Syawal tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Maret tahun 2026. Kita masih dapat melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan kita dengan keimanan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala menuju masjid yang kita cintai ini. Selawat senantiasa kita persembahkan kepada suri tauladan uswah hasanah kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga selawat kita tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita beri judul khutbah kita pada kesempatan ini, konsistensi dan kontinuitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di penghujung surah Al-Hujurat, di penghujung surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin menurut Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa al-yaqin adalah ajal ataupun kematian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan kontinu hingga ajal kita menjemput. Mayoritas para ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-yaqin ini adalah kematian atau maut yang pasti kita jumpai. Seiring dengan itu, saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi kita tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang kontinu, amal yang konsisten, istiqomah, walau hanya menurut kita amalan itu sedikit. Ma'asyiral muslimin,
Pada kesempatan ini kami selaku khatib menghimbau kepada kaum muslimin agar kita senantiasa istiqomah, konsisten, kontinuitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini masjid yang kita cintai ini sedang pembangunannya. Oleh karena itu mari sama-sama kita dukung, sama-sama kita support dengan amalan-amalan yang kecil menurut kita. Kita berinfak 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Satu hari kita kumpulkan 1.000 hingga 30 hari menjadi 30.000. Sampai 1 tahun menjadi 360.000 bisa kita infakkan untuk masjid yang kita cintai ini. Amalan ini amalan yang ringan menurut kita, kecil, 1.000 rupiah per hari. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amalan pembuka pintu surga bagi kita. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini juga kita berada di bulan Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kontinuitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Terkait dengan kontinuitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati Ramadan yang lalu, tetap hari ke-7 pada hari ini, yang mana di bulan Ramadan yang lalu kita membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Kita bersedekah setiap harinya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita salat malam, qiyamul lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim, berzakat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adakah kontinuitas itu kita lanjutkan hari ini hingga akhir Syawal nanti? Terkait dengan kita berpuasa bulan Ramadan yang lalu, Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis 1164 tadi, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ya kaum muslimin, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada kita setelah kita berpuasa 30 hari, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya untuk 300 hari dan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, yaitu 60 hari, 60 pahala. Maka dengan 30 hari kita berpuasa ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kita mendapatkan pahala 360 hari, yaitu 1 tahun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita setelah kita berpuasa, kita melaksanakan puasa Ramadan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah janjikan kepada kita, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Betapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan kepada kita sehingga kita merasa ringan, merasa mudah untuk melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara konsisten dan kontinu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah kita mampu untuk melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah puasa Syawal. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan akan menyempurnakan ganjaran puasa setahun penuh. Yang kedua, puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti halnya salat rawatib qabliyah dan ba'diyah sebagai penyempurna kekurangan dan cacat yang ada dalam amalan wajib kita. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dalam amalan wajib, maka amalan sunnah inilah penyempurna puasa Ramadan kita yang lalu. Dan yang ketiga, membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika menerima amalan hamba, maka dia memberi taufik atau kemudahan pada amalan soleh selanjutnya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Orang yang melakukan kebaikan lalu dilanjutkan dengan melakukan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, karena Allah telah memberi taufik dan menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita, sebelum Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Maka untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya, kita telah selesai dan kita pun berjanji, Allah pun berjanji mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka hendaklah kita mensyukuri hal ini, ya, dengan melaksanakan puasa Syawal ini atau puasa setelah bulan Ramadan. Sebagaimana para salaf juga terdahulu, setelah salat malam, ya, setelah salat pada malam hari, maka mereka melaksanakan puasa di siang harinya sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan sumber, kita jadikan panutan kita para salaf terdahulu, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita dapat menerima, mendapat faedah yang sesuai dengan Allah kehendaki, sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Pada kesempatan hari Jumat ini juga kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Allah pun dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada presiden kami, kepada Pak Prabowo Subianto, kepada menterinya, kepada gubernur-gubernurnya, bupati dan wali kotanya, para camat, para lurah, RT, dan semuanya diberikanlah taufik dan hidayah kepada mereka semua agar mereka dapat melaksanakan sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu Akbar.